Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Paramita dari jurusan Gizi, Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Poltekkes Kemenkes Mataram. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Kasus Kekerasan Seksual di Panti Asuhan Tangerang. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi kekerasan seksual. Kekerasan atau violence berasal dari dua kata, yaitu vis yang berarti kekuatan dan latus yang berarti membawa. Jadi, kekerasan adalah tindakan yang menggunakan kekuatan untuk melukai atau merusak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah tindakan fisik yang menyebabkan cedera atau kerusakan, serta mencerminkan keadaan yang menghancurkan kehidupan manusia dan menodai kemuliaan manusia melalui perilaku seperti merusak, memeras, memperkosa, dan membunuh. Kekerasan seksual adalah tindakan memaksa seseorang dalam aspek seksual tanpa persetujuan mereka yang dapat berupa percobaan, ajakan, atau ancaman. Ini merugikan fisik dan mental korban dan dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk lingkungan sekolah ataupun rumah, dengan pelaku yang bisa berasal dari keluarga, teman, atau bahkan guru. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya yaitu voyeurisme, yaitu tindakan memaksa anak melakukan kegiatan seksual dengan anak lainnya, sedangkan pelaku menyaksikan atau merekam adegan tersebut. Kekerasan ini memiliki dampak yang besar bagi fisik dan emosi anak, sehingga diperlukan pencegahan dan perlindungan. Penjelasan yang kedua mengenai kronologi kasus kekerasan seksual di Panti Asuhan Tangerang. Ide mendirikan panti asuhan berasal dari pengajian yang diadakan oleh Sudirman yang merupakan pemilik panti sekitar 20 tahun yang lalu. Ide ini kemudian didukung oleh teman-temannya seperti Yusmiati yang merupakan salah satu donatur di sana. Masyarakat percaya kepada Sudirman dan menitipkan anak-anak mereka di panti tersebut. Seiring berjalannya waktu, panti asuhan berkembang dan Sudirman dianggap sebagai sosok yang sangat dermawan. Namun, Anto, salah satu warga di sana, menyebutkan adanya perilaku menyimpang dari Sudirman terhadap anak-anak, meskipun tidak sampai ada hubungan intim, akan tetapi sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Hingga akhirnya pada Mei lalu, seorang mantan penghuni panti melapor kepada Desvi yang merupakan salah seorang donatur di panti tersebut bahwa ia telah menjadi korban kekerasan seksual. Awalnya Desvi sulit untuk mempercayai laporan tersebut, namun setelah mengumpulkan banyak informasi, ternyata banyak anak lain yang juga mengakui bahwa mereka telah mengalami kasus kekerasan seksual. Desvi pun akhirnya melaporkan hal ini kepada kepolisian. Kemudian setelah diselidiki, Polres Metro Tangerang mengungkapkan bahwa lebih dari sekitar 40 anak mengalami kasus kekerasan seksual di panti asuhan tersebut. Polisi kemudian menetapkan Sudirman dan dua pengurus panti lainnya yaitu Yusuf dan Yandi sebagai tersangka. Sudirman dan Yusuf telah ditangkap, sedangkan Yandi masih menjadi buronan. Yang ketiga yaitu hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hukuman yang lebih berat, yaitu dengan pelaku kejahatan seksual dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda 5 miliar rupiah. Dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pelaku yang memaksa anak untuk berhubungan seksual akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga 300 juta rupiah. Sedangkan pasal 82 mengatur sanksi untuk pelaku yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan hukuman yang sama. Selanjutnya, penjelasan yang keempat mengenai dampak kekerasan seksual. Kekerasan seksual menimbulkan dampak traumatis yang serius terhadap korban, termasuk anak-anak maupun orang dewasa. Kasus ini sering tidak terungkap karena anak-anak tidak menyadari bahwa mereka adalah korban dan merasa takut untuk melapor. Mereka mungkin merasa malu dan berpikir bahwa itu adalah kesalahan mereka, atau mereka khawatir akan konsekuensi yang lebih buruk. Dampak kekerasan seksual meliputi masalah emosional seperti stres, depresi, dan gangguan psikologi seperti PTSD, serta dampak fisik seperti penurunan nafsu makan dan resiko terjadinya penyakit menular seksual. Sedangkan dampak jangka panjang, anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual berpotensi untuk menjadi pelaku kejahatan seksual di masa depan. Karena pengalaman yang mereka dapatkan dapat mengubah cara pandang mereka terhadap hubungan seksual. Penanganan yang cepat oleh profesional sangat penting dilakukan untuk membantu mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.
Kemudian penjelasan yang kelima atau penjelasan yang terakhir yaitu upaya pencegahan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah yang pertama, pendidikan seksualitas sejak dini. Memberikan pemahaman tentang seksualitas terhadap anak dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka akan perilaku yang tidak pantas. Yang kedua, menanamkan rasa malu. Mengajarkan anak untuk selalu menjaga aurat dan tidak membiarkan tubuhnya disentuh oleh orang lain tanpa izin, sehingga anak dapat mengetahui batasan diri. Yang ketiga, komunikasi intens. Membangun hubungan yang terbuka dengan anak agar anak merasa nyaman untuk bercerita ketika mereka mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dan mendapat kekerasan. Yang keempat, menanamkan keberanian dan kemandirian. Mengajarkan anak untuk berani melapor jika ia mendapatkan kekerasan, terutama jika pelakunya adalah orang terdekat. Yang kelima, meningkatkan pengawasan. Memantau aktivitas anak baik di dalam maupun di luar rumah guna menghindari anak dari resiko kekerasan seksual. Dan upaya yang terakhir yaitu memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak. Mengedukasi anak tentang konsekuensi kekerasan seksual agar mereka dapat meningkatkan perlindungan diri. Dengan melakukan upaya-upaya ini, diharapkan anak dapat terlindungi dari kasus kekerasan seksual. Demikian penjelasan makalah saya yang berjudul Kasus Kekerasan Seksual di Panti Asuhan Tangerang. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.